Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Taskia Tusani. Saya akan mempresentasikan bab 1 tentang pokok-pokok akidah Islam. Pengertian Tauhid dalam Islam. Tauhid adalah intisari Islam yang merupakan pesan semua nabi sejak Adam sampai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai agama terakhir, Islam datang bukan untuk membawa tradisi baru, tapi untuk menegaskan kembali pesan tauhid yang telah didakwahkan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya agama Islam sudah ada sejak Nabi Adam turun ke bumi. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu merupakan agama terakhir yang Allah turunkan bagi umat manusia. Saat Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan wahyu di dunia ini, yang pertama ia ajarkan adalah tauhid. Tauhid sendiri adalah meyakini bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah. Karakteristik akidah Islam yang pertama adalah agama fitrah, bersifat universal, melanjutkan tradisi tauhid, menyempurnakan agama yang terdahulu, mendorong kemajuan. Yang pertama, agama fitrah. Agama Islam diturunkan oleh Allah untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia. Orang yang mengamalkan Islam dengan tulus akan memperoleh kedamaian serta kemuliaan. Yang kedua adalah bersifat universal. Pengetahuan yang dikembangkan dalam ajaran Islam merupakan serapan dari warisan intelektual peradaban sebelumnya yang kemudian disajikan kembali menjadi warisan dunia dan memberi manfaat bagi manusia. Yang ketiga adalah melanjutkan tradisi tauhid. Konsep Islam sebagai agama tauhid merupakan mata rantai ajaran sepanjang sejarah manusia. Dari para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah mendorong kemajuan. Islam mendorong kemajuan adalah bahwa syariat tidak mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, asalkan tidak melanggar tuntutan syariat Islam. Tentu Islam mendukungnya. Yang terakhir adalah menyempurnakan agama yang terdahulu. Sebelum Islam datang, tentu banyak sekali agama-agama di dunia ini. Namun agama sebelum Islam hanya diperuntukkan bagi umat terdahulu, dan juga ajaran Tuhan yang terdapat dalam agama sebelum Islam datang dipalsukan oleh tokoh pemuka agama. Sedangkan agama Islam tidak mungkin dipalsukan karena Allah sudah menjamin otentisikasinya. Profil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS terlahir di Ur Kaldea di bagian barat daya Mesopotamia. Lahir pada abad ke-19 tahun Masehi dan ayahnya bernama Azar. Teologi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Ia berpendapat bahwa berhala-berhala sesembahan kaumnya itu adalah benda mati yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan bahaya bagi dirinya. Terlebih bagi orang lain, Nabi Ibrahim begitu risau dan juga gelisah dengan tradisi asosianistik dan politeistik dari kaumnya itu. Meski ia sendiri belum mengetahui jawaban dari problem sosial keagamaan tersebut. Nabi Ibrahim pada saat itu berpikir kritis dan menggunakan akalnya.
dan menilai kalau patung yang disembah kaumnya itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Itulah awal dari Nabi Ibrahim mengetahui Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah. Selanjutnya adalah syirik. Contohnya adalah bersumpah atas nama selain Allah, berkorban untuk selain Allah, sihir, dan ramalan. Bersumpah selain nama Allah adalah syirik asghar, yaitu bersumpah dengan selain Allah seperti bersumpah atas nama Nabi, Ka'bah, atau nenek moyang. Yang kedua adalah berkorban untuk selain Allah. Mempersembahkan atau menyembelih hewan kurban selain dengan nama Allah itu termasuk syirik. Yang selanjutnya adalah sihir. Sihir adalah pengelabuhan yang dilakukan dengan cara memantrai, menjampi, dan lain-lain. Hal itu dianggap syirik karena terkandung makna meminta pertolongan selain Allah. Yang keempat adalah ramalan. Ramalan adalah asumsi melihat rahasia-rahasia masa depan berupa kejadian umum atau khusus ataupun nasib seseorang. Kesyirikan ini ditetapkan Allah sebagai dosa yang paling besar. Perbandingan agama. Yang pertama adalah agama Yahudi. Yahudi adalah agama tertua di antara agama-agama Ibrahimiyah. Agama ini telah hidup hampir 4.000 tahun dalam periode-periode yang ditandai oleh perubahan, baik yang evolusioner maupun revolusioner. Yang kedua ada Kristen. Pertumbuhan Kristen dapat dipandang sebagai perkembangan suatu sekte Yahudi yang menjadi sebuah agama dunia. Asal-usul Kristen tidak mungkin dipahami tanpa menempatkan agama dan kebudayaan Yahudi sebagai latar belakangnya. Yang ketiga ada Islam. Islam menekankan pada keharmonisan antara kehidupan sosial dan kehidupan individualistik, antara esoterisme. Dengan demikian, Islam memulihkan kembali keseimbangan sempurna antara eksoterisme dan esoterisme yang dimiliki oleh monoteisme murni yang diwahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama adalah Yahudi. Orang Yahudi Ortodoks memandang kalau agama mereka itu berawal dari Nabi Ibrahim. Tradisi monoteistik yang diperjuangkan Nabi Ibrahim dan keturunannya mendapat tantangan dari kepercayaan kafir dan juga syirik. Yang kedua ada Kristen. Agama ini bertentangan dari kehidupan dan karya Yesus dari Nazaret. Yesus Kristus bukan hanya tokoh sentral agama Kristen, tapi juga pusat dari keseluruhan bangunan. Yang terakhir ada Islam. Islam mengakui Tuhan Yahudi dan Kristen sebagai Tuhan mereka dan mengakui nabi agama itu. Meskipun mengidentikan dirinya sebagai Yahudi dan Kristen, Islam menyalahkan dan mengoreksi manifestasi Kristen dari keduanya. Meskipun Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir atau penutup nabi-nabi, agama ini tidak memandang dirinya sebagai agama baru, tetapi sebagai agama tertua. Memang jika dilihat dari perjalanan sejarahnya, agama-agama Semitik atau Ibrahimiyah, Islam adalah agama baru. Namun, bila dilihat dari esensi pesan semua nabi, maka Islam adalah agama tertua yang telah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Presentasi dari saya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.